Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari belajar lebih mengasihi Tuhan dan sesama. Lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu, ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ku punya harapan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Lagu cinta untukmu. Biarlah pujian yang baru saja kami dengar, nyanyikan bersama, menjadi motivasi untuk kami lebih mengasihi Tuhan dari hati yang terdalam. Bimbing latih kami makin mengasihi Tuhan karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang sempurna
bagi setiap kami. Oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ulangan pasal 5 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Amin. Bapak Ibu, kitab Ulangan diberi nama Ulangan juga karena ada beberapa hal penting dalam perjalanan hidup umat Israel yang diulang di kitab ini. Salah satunya adalah yang hari ini kita baca. Musa mengulangi beberapa peristiwa dan hukum, 10 hukum perintah. Karena sekarang ia berbicara kepada generasi yang baru dari umat Tuhan. Generasi kedua. Dalam nats kita hari ini Musa mengulangi lagi 10 hukum perintah Tuhan yang pernah dicatat dalam kitab Keluaran. Ia menyatakan apa yang Allah katakan secara langsung kepada umat di Gunung Horeb.
10 hukum lebih banyak diberikan dalam bentuk negatif. Didahului dengan kata janganlah. Namun bukan berarti 10 hukum itu hanya berbicara tentang apa yang dilarang saja. Sesungguhnya inti dari 10 hukum adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mempraktekkan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi manusia seperti diri kita sendiri? Dari 10 hukum yang dimulai dengan kata jangan, kita lakukan sebaliknya. Mari kita lihat inti dari 10 hukum yang menekankan pada kasih dan melakukan yang sebaliknya. Hukum pertama mengajarkan agar jangan menyembah berhala. Ini berarti mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan menduakan Tuhan. Hukum yang kedua mengajarkan bahwa kita tidak boleh membuat patung gambar Allah, menyerupai apapun untuk disembah. Oleh sebab itu, mari kita menyembah Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Hukum ketiga mengajarkan kita untuk tidak menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu artinya memakai mulut, lidah, bibir kita untuk memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Hukum keempat mengajar kita untuk mengkhususkan hari Sabat. Untuk apa? Untuk beribadah dan beristirahat. Oleh sebab itu, mari selalu ingat hari-hari ibadah kita. Dan pergunakan itu juga untuk beristirahat. Istirahat dalam pengertian memperhatikan sesama kita, termasuk pegawai-pegawai kita. Hukum yang kelima mengajar supaya kita menghormati orang tua dan semua orang yang Allah tempatkan sebagai otoritas di atas kita. Hukum keenam mengajar agar tidak membunuh. Ini berarti mengupayakan kesejahteraan sesama, hidup dalam kasih, bukan kebencian. Hukum ketujuh mengajar kita untuk tidak berzina. Ini berarti setia mengasihi pasangan kita. Hukum yang kedelapan mengajar kepada kita jangan mencuri, melainkan banyak menolong sesama. Hukum kesembilan mengajar kita jangan bersaksi dusta. Ini berarti jujur dengan perkataan kita. Dan hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, apapun yang ia punyai. Ini berarti bersyukur atas apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita dan bekerja keras bila ada keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Tuhan memberkati kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Kau rahmati, berkati. Engkau berfirman pagi hari ini sebelum kami mengawali kehidupan kami tentang bagaimana kami harus hidup mengasihi Tuhan dan sesama. Dan Engkau menuntun kami, dan Engkau menolong untuk kami dapat menjalani hukum-hukum-Mu ini oleh pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kami bersyukur karena selain kami memahami mengerti 10 perintah Allah, kami telah menerima kasih-Nya Yesus Kristus Tuhan kami dan contoh hidup untuk bagaimana kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi manusia seperti diri kita sendiri. Kami bersyukur dapat memperoleh teladan dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Allah Roh Kudus akan menolong kami menyatakan hal ini dalam kehidupan kami. Pada kesempatan yang baik, kami bawa dalam doa Pak Yanto, suami dari
Bu Sari yang saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit karena diabetes dan juga pankreasnya. Tuhan, kami berdoa bersehati bersama dengan para pengurus dan juga umat Tuhan memberkati Pak Yanto dengan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, Pak Yanto disembuhkan, dijamah, ditahirkan, pankreasnya juga diabetesnya. Tuhan jamah dan pulihkan, normalkan kembali kadar gulanya, luka-luka karena diabetes disembuhkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami berkati juga tim dokter yang menanganinya dengan hikmat yang dari Tuhan sehingga memberi diagnosa terbaik, obat yang tepat, dan perawatan yang terbaik sehingga Pak Yanto pulih dan sehat kembali. Tolong Bu Sari mendampingi, beri kesehatan juga, kekuatan yang dari Tuhan. Segala yang dibutuhkan Pak Yanto untuk sehat, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Juga anak-anak semuanya menyatakan kasih kepada Pak Yanto. Waktu yang baik untuk bersatu hati dalam kasih Tuhan, mengasihi orang tua mereka. Tuhan berkati juga setiap jemaat saat ini dalam kesejahteraan yang daripada Tuhan. Suami, istri, orang tua, anak, dalam kasih dan rahmat yang daripada Tuhan. Ini doa-doa kami menyertai sepanjang hari ini. Kami berjalan bersama Tuhan. Rahmat Tuhan baru, rahmat Tuhan dicurahkan atas setiap umat Tuhan yang pagi ini bersama-sama berdoa bersama dengan hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.